Oke, sudah terlihat ya, Nak ya? Udah. Alhamdulillah. Kamera Ustazah udah muncul belum? Sudah. Baiklah. Udah. Baik anak-anak, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anak, mari kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas rahmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi rabban wa bil isati Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, di pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari tentang Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Sebelum itu, yang belum buka kamera silakan dibuka kameranya. Kemudian cari sandaran untuk HP atau laptopnya ya, agar tidak goyang-goyang. Kenapa kok nggak goyang? Kenapa kok disuruh mencari sandaran? Agar jaringannya itu stabil. Baik anak-anak, di pembelajaran sebelumnya Ustazah telah memberikan sebuah gambar ya, yang mana itu adalah gambar Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ustazah sekarang di sini mau tanya, apa sih singkatan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu? Disingkat apa? Siapa yang bisa? IPM. Bagus. IPM sendiri anak-anak. IPS. Baik anak-anak. Untuk IPM sendiri ini adalah salah satu organisasi otonom milik Muhammadiyah yang bergelut dalam bidang apa? Dalam kalangan siapa sih? Kalangannya itu apa? Pelajar. Oke, bagus. Pelajar. Jadi kalangan IPM adalah untuk anak-anak pelajar. Jadi pelajar Muhammadiyah. Siapa yang mengetahui kapan lahirnya IPM? Ayo, dibuka bukunya sambil buka buku, sambil jawab. 18 Juli 1991. 18 Juli 1961. Ya, jadi kan dengarkan Ustazah ya, silakan dengarkan Ustazah. Jadi anak-anak yang pelajar Muhammadiyah itu didirikan di Surakarta pada tanggal 5 Syafar 1381 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 18 Juli 1961. Anak-anak, Ikatan Pelajar Muhammadiyah ini berasaskan Islam. Berarti kalau berasaskan Islam bersumber pada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Caca. Caca lo jawab terus tapi kenapa sambil makan? Nah, kenapa makannya? Ayo makannya nanti lagi ya. Kalau sudah mulai belajar kita berhenti makan dulu ya.
Jadi bersumber pada Al-Quran dan hadis. Dakwahnya dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang mau tahu apa? Iya, amar ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang mau tahu apa artinya? Ustazah, suaranya tidak kedengaran. Karena suaranya nggak jelas. Suaranya sudah jelas belum? Udah. Ya, kalau yang belum jelas barangkali speakernya masih kecil, jadi dibesarkan dulu. Barangkali speakernya anak-anak atau audionya anak-anak masih volumenya kecil, jadi dibesarkan dulu. Mas Adit, boleh dimatikan di mute ya speakernya biar jelas Ustazah bicaranya. Baik anak-anak, jadi bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis atau berasaskan Islam ya. Nanti kalau Ustazah tanya, apa sih asas dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah? Anak-anak jawab, Muhammadiyah berasaskan Islam bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Waalaikumsalam. Iya nak, langsung aja ikut ya. Yang belum absen silakan absen. Absennya di chatting. Nah, kemudian anak-anak, dakwahnya itu dakwah amar ma'ruf nahi Mungkar. ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Ustazah mau tanya, coba dijawab ya, Mas Azam, Mas Arya Azam, ada Mas Arya Azam? Ada Azam, Arya Azam ada enggak? Ada. Oke, Mas Arya Azam, coba deh dijawab apa maksud atau arti dari amar ma'ruf nahi mungkar, nak? Ayo, amar ma'ruf nama artinya Ada yang bisa membantu Mas Azam? Melakukan kebaikan. Azam lagi bersama Mencegah. Oke, bagus. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Tadi ada chatting dari Mas Dafa. Kalau suara Ustazah nggak dengar. Jadi Mas Dafa, barangkali HP-nya Mas Dafa volumenya belum full. Jadi volumenya ditambah nak ya. Ini teman-teman yang lain. Oke ya suara Ustazah ya. Oke. Ya, alhamdulillah. Sekarang Ustazah tanya. Kita ini ya, kenapa sih Ustazah kok ngulang lagi? Karena pelajaran kita ini ternyata ditambah jamnya. Jadi pelajaran ke Muhammadiyah nanti ketemu dengan Ustazah sampai di semester 2. Di tahun sebelumnya hanya 1 semester saja, tapi ditambah sekarang sampai semester 2. Sehingga pelajaran Ustazah bagi-bagi. Dan ini adalah untuk pendalaman materi anak-anak semuanya. Dan anak-anak, Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu tadi Ustazah sudah jelaskan bahwasanya itu adalah organisasi otonom milik Muhammadiyah di kalangan pelajar Muhammadiyah ya. Di kalangan pelajar Muhammadiyah. Kemudian IPM ini merupakan salah satu-satunya ya organisasi kesiswaan. Jadi yang ada di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Gitu. Kemudian tujuannya untuk apa anak-anak didirikan IPM ini? Ada yang tahu? Di buku sudah ada. Angkat tangan, ada yang tahu? Di Surakarta. Kenapa Muhammad Abirosi kepalanya atau yang nggak bisa? Dibuka makanya bukunya. Nak. Jakarta. Wujudnya pelajar Siapa muslim. yang angkat tangan dulu? Iya, boleh saja silakan. Nak. Terwujudnya pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Oke, good. Halaman berapa? Kembar udah tahu halaman berapa, Nak, Kembar?
Halaman berapa dibaca tadi? Halaman 17. 6. Halaman 6. Di halaman 6 ada. Di halaman berikutnya juga ada. Bagus. Berarti konsentrasi. Ustazah harapkan itu kita walaupun Zoom begini masih konsentrasi, masih mau membaca, masih mau mendengarkan Ustazah. Nah, anak-anak, tujuan IPM adalah mewujudkan pelajar muslim yang berilmu, berakhlak mulia, terampil dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya itu adalah berarti kembali lagi sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Hadis. Oke, ada tiga aspek atau asas yang benar-benar ditekankan dalam tujuan IPM. Yang pertama adalah berilmu, kedua berakhlak mulia, ketiga terampil. Nah, berilmu ini anak-anak, artinya kita harus selalu senantiasa belajar. Ya, senantiasa belajar, kemudian selalu mengamalkan apa yang kita peroleh dalam belajar. Nah, kalau menguap boleh ditutup ya. Ya, jadi kalau menguap ditutup nak ya. Nah, karena ini mendung ya suasananya ya, anak-anak ngantuk ya. Jadi yang pertama adalah berilmu. Berilmu ini dalam artian kita harus senantiasa belajar dan mengamalkan apapun yang kita peroleh. Contohnya hari ini kita belajar, tadi kita belajar ke Muhammadiyahan, kita belajar amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada yang mungkar. Anak-anak tahu nih artinya itu. Nah, kalau anak-anak berilmu berarti anak-anak itu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari seperti apa? Jika ada orang yang akan melakukan keburukan, kita mengingatkan. Kemudian jika ada sesuatu hal yang kurang baik, anak-anak membenarkan. Kemudian anak-anak tidak boleh berbuat yang buruk. Nah, itu adalah apa ya? Kita berilmu, mengamalkan ilmu kita. Nah, anak-anak kemudian berakhlak. Jadi berakhlak ini adalah buah daripada ilmu kita. Setelah berilmu, kemudian kita mengamalkan. Nah, itulah yang kita amalkan dinamakan kita berakhlak. Kita tahu yang benar itu benar, yang salah itu salah. Kemudian terampil adalah anak-anak diharapkan pelajar Muhammadiyah itu menunjukkan bahwa kita adalah pelajar yang memiliki kemampuan. Kemampuan apa? Baik dalam bidang apapun. Ustazah, suaranya kecil, Ustazah. Suaranya kecil. Yang lain suaranya kecil karena? Garing. Enggak. Ya, volumenya mungkin ada volumenya yang kurang dinaikkan. Padahal volumenya sudah full. Iya, Rehandi mungkin dinyalakan. Terus seperti apa dong kalau Ustazah? Ustazah juga sudah full ini suaranya. Tapi di HP anak-anak masih kecil. Coba pakai headset, Nak. Ustazah. Nanti setelah ini Ustazah akan tanya ya ke beberapa siswa, ke beberapa anak-anak untuk menjelaskan apa yang dipahami hari ini. Jadi tolong Ustazah didengarkan ya. Nanti yang beruntung berarti itu yang menjawab pertanyaan Ustazah. Baik, selanjutnya kita ke lambang apa? Ke lambang IPM. Masih ingat nggak lambang IPM? Masih ingat. Baik, lambang IPM itu berbentuk perisai atau menyerupai itu pena. Pena itu adalah pensil. Ya, pena adalah pensil. Nah, di halaman 7 anak-anak. Kemudian di situ ada gambar Al-Qur'an, jadi sumber pengetahuan. Jadi di sini yang paling Ustazah tekankan adalah anak-anak itu harus berilmu, berakhlak dan terampil. Yang utama adalah anak-anak berakhlak. Akhlak itu seperti apa tadi? Sopan santunnya. Kalau ketemu ustazahnya kita harus mengucapkan Salam.
mengucapkan salam. Kemudian kalau kita keluar rumah, ini yang penting ini untuk cewek-cewek yang cantik-cantik, yang muslim, yang solihah, yang solihah ya kalau cewek ya. Kalau kita keluar rumah kita harus pakai Kerudung. kerudung atau jilbab. Itu membuktikan kalau kita berakhlak. Kemudian kalau kita dipanggil orang tua kita harus segera datang. Disuruh mamanya, Kakak Aurel tolong belikan cabe seandainya ya. Terus langsung deh kita, oh iya bunda, sini Aurel yang bantuin untuk beli cabe cepat-cepat. Kan kita nanti nggak boleh. Ada kan anak-anak yang begitu? Nanti kalau disuruh mamanya? Ada kah? Sakina kalau disuruh mamanya langsung berangkat atau tunggu dulu ma gitu? Ayo, kenapa tolek-tolek kepalanya? Jadi kalau kita disuruh orang tua anak, kita harus langsung melaksanakan ya, cepat-cepat. Kita ketahui dulu di kelas 1 atau di kelas 2 ya kita hafalan kalau ridhallahi fi ridhal walidain wa suqtullahi fi suqtil walidain. Jadi keridhaan Allah itu tergantung keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah juga tergantung kemurkaan orang tua. Jadi anak-anak perlu kita berbakti kepada orang tua, harus berbakti kepada orang tua ya, dengan cara tadi kalau kita disuruh, kalau kita diperintahkan orang tua segera datang. Dipanggil orang tua malah pura-pura nggak dengar, awas aja itu Allah marah loh. Kalau sudah orang tua marah berarti Allah juga marah. Siapa yang mau kalau Allah marah? Kalau sudah mau Allah, jadi kita nanti sulit untuk Oke, selanjutnya anak-anak. Di dalam lambang Ikatan Pelajar Muhammadiyah itu terdapat surah Al-Qalam ayat 1. Siapa yang membacakan? Ya, siapa namanya nak? Yang angkat tangan tadi yang cowok. Milna. Milna tadi siapa? Namanya siapa nak? Halaman berapa Ustazah? Halaman berapa Ustazah? Halaman 8. Halaman. Ayo, Milna ini siapa namanya? Ya, Ustazah lupa namanya. Nail. Oh, Nail. Boleh Nail. Silakan Nail. Surat Al-Qalam ayat Tahu dulu nak keras. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nail, coba diulang lagi nak. Surat Al-Qalam ayat 1. Nun wal qalami wa ma yasturun, yang artinya nun demi pena dan apa yang dituliskan. Oke. Jadi nun wal qalami wa ma yasturun. Nun tidak ada artinya. Kemudian wal qalami demi pena dan apa yang dituliskannya. Jadi apapun yang kita tuliskan, jadi itu tuh berartikan bahwasanya kita anak pelajar Muhammadiyah itu harus berilmu. Ya. Berilmu, benar-benar berilmu. Baik anak-anak, selanjutnya kita beralih ke halaman 10, ada aku bangga menjadi pelajar Muhammadiyah. Baik, ini adalah Zoom pertama kita ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan Zoom terus seperti ini insya Allah. Di jam yang sama, jam 8 sampai jam 9. Hari ini Ustazah masih membolehkan anak-anak mengenakan kaos dan lain sebagainya. Tapi untuk pertemuan berikutnya, lebih sopan lagi, boleh ya nak ya? Karena kita sudah belajar ya tentang berilmu, akhlak mulia, berakhlakul karimah. Jadi nanti kita harus praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau tidak ada seragamnya, Ustazah seragam saya tidak muat. Boleh pakai pakaian yang rapi, sopan, pakai peci. Seperti Mas siapa ya? Tadi ada Mas ganteng pokoknya yang pakai peci, kemudian pakai baju koko rapi. Nah, kemudian besok ke depannya kita harus seperti itu ya. Jangan belum mandi,
Kemudian ini apa namanya, pakai baju tidur, udah gitu ya. Caca juga cantik banget hari ini, terima kasih kakak Caca. Kemudian tadi ada lagi yang pakai seragam rapi gitu ya. Ustazah minta ya nanti dicek lagi di Google Classroom-nya masing-masing ya. Tugas-tugasnya yang belum silakan dikerjakan. Baik anak-anak, kita sama-sama mengikrarkan janji pelajar Muhammadiyah. Ya, kita mulai. Janji, ikuti Ustazah ya. Jadi Ustazah terlebih dahulu, kemudian nanti baru anak-anak. Baik, janji pelajar Muhammadiyah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Billahi rabbah. Muhammadiyah wa Rasulullah. Muhammadiyah wa Rasulullah. Kami pelajar Muhammad yang ya pelajar Muhammadiyah. Berjuang menegakkan agama Islam. Dua, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Tiga, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Empat, bekerja keras, mandiri dan berprestasi. Lima, rela berkorban dan menolong sesama. Enam, siap dan menjadi dia dan bangsa. Anak-anak kan silakan di mute kembali. Pokoknya Ustazah akan jelaskan satu persatu daripada poin ikatan janji pelajar Muhammadiyah. Kalau kita sekolah hari-hari kita membaca ini ya. Tapi sudahkah kita sebagai pelajar Muhammadiyah mengamalkan dalam kehidupan kita? Ayo, Ustazah tanya, sudahkah kita mengamalkan dalam kita? Sudah. Ya, sudah. Sudah. Coba yang tadi jawab sudah. Boleh deh Ustazah minta tolong satu aja. Apa yang tiap hari anak-anak lakukan untuk menjalankan janji pelajar Muhammadiyah ini? Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Menghormati orang tua. Jadi kita lihat poin pertama. Poin pertama adalah berjuang menegakkan agama Islam. Jadi cara kita berjuang menegakkan agama Islam ini berarti mengisi Allah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya sholat 5 waktu. Siapa yang di sini sudah sholat 5 waktu? Aku. Sholatnya siapa tangan? Kenapa Mas Fatir kak senyum-senyum Mas Fatir? Mas Fatir sudah sholat 5 waktu belum nak? Belum. Coba siapa tadi yang sholat subuh? Yang sudah sholat subuh tadi siapa? Aku. Saya.
Iya. Bagus. Yang alhamdulillah yang sudah sholat subuh ya, alhamdulillah. Yang belum sholat subuh berarti harus sholat subuh ya. Besok lagi. Nah, itu tadi caranya kita berjuang menegakkan agama Islam itu dengan cara kita mengikuti peraturan Allah dan menjauhi segala larangannya. Yang pertama yang pokok adalah sholat 5 waktu. Dimanapun kita berada ya, sholat 5 waktu. Kemudian kedua, hormat dan patuh terhadap orang tua dan guru. Jadi yang seperti Ustazah sampaikan tadi, kita harus selalu menghormati orang tua, mengikuti perintahnya, menjalankan segala apa yang diperintahkan orang tua dan guru. Saat ini contoh nih, Ustazah memberikan tugas anak-anak untuk A, B, dan C. Kalau anak-anak menghormati guru, berarti anak-anak pasti mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Yang nggak mengerjakan berarti tidak menghargai gurunya, tidak menghormati gurunya. Oleh sebab itu anak-anak dicek kembali tugas-tugasnya ya, agar kita selalu menghormati guru kita. Kalau kita sudah menghormati guru, maka ilmu yang insya Allah kita Ustazah berikan atau guru-guru berikan itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Memang saat ini tidak terasa, tapi nanti di kemudian hari insya Allah akan terasa manfaatnya. Oh iya ya, dulu Ustazah Linda ngomongnya kayak gini, baru terasa nanti kalau sudah dewasa. Oke, yang selanjutnya adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Jadi bersungguh-sungguh seriusnya anak-anak orang tua. Oke, silakan mic-nya di-mute. Jadi orang tua telah membiayai kita belajar, sekolah, mahal-mahal. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Kita kalau sekolahnya bermain-main saja, kita merasalah kita itu bersalah pada orang tua kita. Kita tidak menjalankan amanah kita. Orang tua sudah bayar mahal-mahal, ternyata kita di sekolah cuma main-main aja. Ternyata ketika kita Zoom seperti ini, anak-anak hanya main-main saja. Jadi percuma nanti mubazir, orang tua telah membiayai kita. Kita berdosa dengan orang tua kita. Siapa yang mau berdosa dengan orang tua? Tidak ada, iya. Pinter lah, tidak ada Ustazah yang mau berdosa dengan orang tua. Oleh sebab itu, kita harus menjadi kebanggaan orang tua dengan cara kita harus rajin belajar. Siapa yang hari-hari? Siapa yang kalau setiap hari belajar? Oke, good. Alhamdulillah. Ustazah ini selalu bangga ya dengan anak-anak kelas 4 ini. Luar biasa rajinnya, kemudian sayang dengan orang tua. Pokoknya Ustazah senang sekali dengan kelas 4 ini. Oleh sebab itu anak-anak, apapun yang diperintahkan orang tua, diperintahkan guru, kita harus selalu mengerjakan. Insya Allah yang diperintahkan adalah hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik. Oke, yang selanjutnya bekerja keras, mandiri, dan berprestasi. Nah, bekerja keras ini ketika kita akan melakukan sesuatu harus bersungguh-sungguh agar mendapatkan hasil yang baik, hasil yang maksimal. Kemudian mandiri, siapa di sini yang sudah melakukan semua kegiatan di rumahnya sendiri, tidak bantuan mamah lagi? Kalau makan sudah ngambil sendiri, piringnya habis makan dicuci sendiri, siapa? Tangan. Saya. Lano, Ustazah tanya, Lano sudah melakukannya sendiri, makan ngambil sendiri, nak? Iya. Alhamdulillah. Saya Azra, kalau makan disuapin bunda atau makan sendiri? makan sendiri. Makan sendiri. Habis makan piringnya dicuci sendiri atau bundanya yang nyuci? Bunda, tahu masa? Pasti masih bunda. Ada mungkin Nana alhamdulillah sudah mencuci sendiri. Jadi nanti setelah ini kalau mau sarapan nih, habis sarapan cuci piringnya sendiri. Janji mau nyuci piringnya sendiri? Ya oke. Nanti Lano yang keras janji. Saya tanya ke bundanya loh ya. Habis ini Ustazah mau melihat siapa yang
siapa yang cuci piring habis makannya sendiri. Nanti boleh diupload ya di apa namanya di story-nya bundanya, di web bundanya, atau bisa dikirim ke Ustazah fotonya. Ustazah, Lano lo cuci piring sendiri gitu ya. Zaidan cuci piring sendiri loh Ustazah gitu ya. Dan anak-anak yang lainnya juga begitu. Ustazah, saya sudah mencuci piring sendiri. Jadi makan habis makan terus cuci sendiri piring. Ya. Kemudian anak-anak harus berprestasi. Prestasi itu bukan hanya untuk juara kelas ya, bukan. Tapi berprestasi itu banyak hal. Oke, kemudian rela berkorban dan menolong sesama. Silakan di-mute suaranya. Abi Rosi, Milai. Kemudian siapa itu? Suaranya Lahin, suaranya di-mute, Nak. Baik, yang berikutnya adalah bekerja keras. Bekerja keras lagi. Rela berkorban dan menolong sesama. Rela berkorban dalam artian kalau kita, contoh nih, kita melihat teman kita yang kesusahan, kita mau membantunya. Tetangga kita yang kesusahan, kita harus segera membantu. Siapapun yang kita lihat itu kesusahan, kita harus membantunya. Dan rela berkorban untuk membantu orang-orang ya. Kemudian yang 6 adalah siap menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Bagaimana sih anak-anak cara kita untuk menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa? Ya ini caranya adalah kita senantiasa belajar, senantiasa menjadi anak solihah, senantiasa menjadi anak yang baik. Nanti kalau kita nih contoh ya, 10 tahun ke depan, sekarang sudah tanya, berapa umur anak-anak semuanya ini? 9. Oke, sudah. Oke, boleh di-mute lagi suaranya? 9, 8. Jadi anak-anak ada yang usianya 9, ada yang usianya 10, ada yang usianya mungkin 8 tahun. Bayangkan ya, 10 tahun ke depan berarti usia anak-anak berapa? 19, 20, 19. Bayangkan kembali. 20 tahun lagi berapa usia anak-anak? 29. Nah, 29. Ada yang 20 tahun. Ada yang 29. Kemudian bayangkan lagi usia anak 30 tahun ke depan berapa usia anak-anak? 39. Bagus. 39 tahun. Maka disitulah kita yang akan meneruskan perjuangan Ustazah, perjuangan ayah bunda anak-anak semuanya, menjadi kader Muhammadiyah dan bangsa. Setelah Ustazah tidak ada, setelah orang tua kita tidak ada, siapa yang meneruskan? Yang meneruskan adalah anak-anak semua. Kalau hari ini anak-anak bermain saja, tidak mempersiapkan diri untuk menjadi anak yang solihah, anak-anak yang baik, maka 30 tahun ke depan kita mau jadi apa? Manusia purba. Pemulung. Ayo. Negara kita mau jadi apa kalau generasinya tidak bersiap-siap dari sekarang ini? Kita lebih banyak main game. Kita lebih banyak bermain-main. Tidak mau sholat, tidak mau belajar. Nah, kemudian nanti siapa yang memimpin kita? Siapa yang mau jadi presiden yang baik? Gak ada. Ustazah. Siapa yang mau jadi ya? Tapi kalau mau jadi presiden. Amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga Lano menjadi presiden yang solih, yang mengayomi seluruh rakyatnya. Amin ya. Jadi iya Lano, makanya saat ini kita semua nih ya, kita semua harus bersiap. Saya cita-citanya menjadi guru, saya cita-citanya menjadi dokter, saya cita-citanya menjadi presiden. Harus belajar. Tidak ada presiden yang nggak pintar. Ada dokter yang pintar. Ya. Dan kita harus senantiasa minta doa kepada orang tua ya, agar menjadi anak-anak yang solih-solihah.
menjadi penerus bangsa Indonesia. Baik, selanjutnya sudah mau habis waktunya. Ustazah di sini pengen siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kah dengan Ustazah? Masa sih nggak ada yang bertanya? Gak ada Ustazah. Oke. Ada. Ya. Baiklah anak-anak, tugasnya silakan dicatat. Apaan? Halaman berapa Ustazah? Sudah ada di halaman. Silakan dengarkan Ustazah, dicatat tugasnya. Tugasnya adalah menghafalkan. Menghafalkan apa? Janji pelajar Muhammadiyah Apa tadi Ustazah? dengan cara menutup mata. Janji pelajar Muhammadiyah. Apa Jadi kalau hafalan tutup matanya. Halaman berapa? Apa nak? Tidak ada di halaman, tidak ada di halaman. Catat yang Ustazah katakan. Silakan dihafalkan. 1 sampai 6 kah? Iya, dari asyhadu an la ilaha illallah. Jadi janji pelajar itu dimulai dari syahadat ya. Baru sampai 6. Anak-anak, caranya begini, lihat Ustazah ya. Nanti Ustazah kasih contoh juga. Caranya, oke, sebentar dulu Lano, dengar Ustazah ya. Caranya begini. Pertama adalah tulis, dimulai dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terlebih dahulu. Kemudian sebutkan nama dan kelas. Contoh gitu. Baru anak-anak ngomong, di sini saya akan menghafalkan janji pelajar Muhammadiyah. Lihat Ustazah. Gini, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Rofika dari kelas 4A. Di sini saya akan menghafalkan janji pelajar Muhammadiyah. Kemudian tutup mata. Baru asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kami pelajar Muhammadiyah berjanji. 1. Berjuang menegakkan agama Islam. 2. Hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. 3. Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. 4. Bekerja keras mandiri. Ya. Yang di bawahnya itu yang itu nggak dibaca. Iya, dibaca juga. Tadi Ustazah nggak bacakan itu ya? Enggak. Jalan berarti. Jadi nanti dibacakan juga ya. Pokoknya semua yang di halaman 10 itu, mulai dari lingkaran itu ada janji pelajar sampai dengan nomor 6. Ya. Setelah ini saya akan berikan contoh di YouTube dan penugasan di Classroom. Silakan dibuka Classroom-nya, dicek Classroom yang kemarin-kemarin belum mengumpulkan juga. Saya masih tunggu, nggak apa-apa lambat-lambat tugasnya. Ya, Nana ya? Ada yang mau bertanya, Nak? Ustazah Tidak ada. Tidak ada? Baiklah, nanti Ustazah harapkan tidak ada orang tua. Batas waktu mengumpulkan. Ustazah kasih batas waktu mengumpulkan sampai dengan pekan depan. Jadi pastikan anak-anak mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Videonya cari ya video yang terbaik, anak-anak yang hafal. Karena itu berpengaruh di penilaian ya. Baiklah anak-anak, Ustazah harapkan tidak ada yang bertanya melalui chatting Ustazah nanti setelah WA. Ustazah tugasnya apa? Ustazah nggak mau kayak gitu. Itu akan menjadi catatan Ustazah bahwasanya anak-anak tidak mendengarkan Ustazah. Oke, baiklah anak-anak, kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan anak-anak semua senantiasa dalam keadaan sehat sehingga bisa belajar ya. Kurang lebihnya dari Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.